Saya Devia Ramawati ingin mempresentasikan tentang aplikasi sistem informasi di level-level organisasi. Setiap level manajemen melakukan aktivitas yang berbeda, sehingga kebutuhan akan informasi dan sistem informasinya juga akan berbeda. Jenis informasi yang dibutuhkan berbagai level dalam organisasi berhubungan langsung dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen dan struktur keputusannya. Jenis-jenis sistem informasi dalam level organisasi. Yang pertama, ada sistem informasi di level bawah atau operasional yang mendukung manajer operasi melakukan kegiatannya. Jenisnya ada TPS atau Transaction Processing System dan ada PCS, Process Control System. Yang kedua, ada sistem informasi di level menengah, digunakan untuk pengendalian dan pengembalian keputusan semi terstruktur. Jenisnya ada sistem pakar atau expert system, ada jaringan neural buatan, ada sistem pendukung keputusan, ada GSS atau Rope Support System, dan ada sistem informasi geografik. Yang ketiga, ada sistem informasi di level atas, digunakan untuk perencanaan strategi dan pemecahan masalah. Jenisnya ada sistem informasi eksekutif atau EIS. Sistem pakar atau expert system berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan pakar mengenai bidang aplikasi khusus dan kompleks, di mana sistem tersebut bertindak sebagai konsultan bagi pemakai akhir. Dari satu atau lebih pakar yang menyediakan jawaban atas pertanyaan mengenai suatu bidang masalah yang sangat khusus. Manfaat dari sistem pakar ini, yang pertama ada selalu tersedia di dalam organisasi, yang kedua dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Yang ketiga, lebih cepat dan lebih konsisten. Cara kerja sistem pakar ini diwakili oleh aturan-aturan yang dihubungkan membentuk diagram pohon. Aturan-aturan tersebut oleh inference engine diproses dengan dua cara, yaitu yang pertama ada cara forward reasoning, di mana aturan-aturan diperiksa satu persatu urut mulai dari muka atau forward untuk memastikan bahwa aturan tersebut dalam kondisi benar. Yang kedua ada cara backward reasoning, di mana aturan akan dianggap sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Inference engine akan memeriksa aturan mulai dari aturan terakhir yang memberikan hasil. Oke, di materi selanjutnya ada komponen sistem pakar. Yang pertama ada user interface atau media yang digunakan untuk berhubungan dengan output atau menerima data dan pertanyaan konsultasi, dan menerima output yaitu menjawab pertanyaan dengan pemakainya. Yang kedua ada interface engine, yaitu software sistem pakar yang mengevaluasi aturan-aturan yang disediakan oleh basis pengetahuan dengan urutan-urutan tertentu. Dan yang ketiga ada knowledge base atau basis pengetahuan, dibentuk dari aturan-aturan yang berkaitan dengan satu sama lain. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan diambil dari pengetahuan para pakar. Di materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, jawaban yang diberikan sistem pakar konsisten dan logis. Yang kedua, memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga, pelayanan konsumen lebih baik. Dan yang terakhir, menyimpan pengetahuan di dalam organisasi. Dan kekurangannya adalah hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten dan tidak berubah-ubah, tidak dapat menangani hal yang bersifat subjektif, dan tidak dapat mengetahui format basis pengetahuan terbatas. Dan yang terakhir yaitu sistem pakar sulit dan mahal untuk dikembangkan dan dirawat dengan baik. Dan materi selanjutnya yaitu ada aplikasi sistem pakar. Di sini kita bisa melihat ada manajemen keputusan, analisis portofolio pinjaman, evaluasi kinerja karyawan, diagnosis pemecahan masalah, desain dan konfigurasi, dan yang terakhir yaitu seleksi dan klasifikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Vanisha Amalia. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanisha Amalia. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Aldin Afisa. Di sini ada pengembangan sistem pakar, yaitu 1. Studi awal, 2. Pemilihan software, 3. Pemilihan pakar, 4. Pengembalian pengetahuan, 5. Pembangunan sistem pakar, 6. Pengujian sistem, 7. Implementasi sistem, 8. Operasi sistem, 9. Pemeliharaan sistem. Lalu di sini ada jaringan neural artifisial atau Artificial Neural Network, biasa disingkat ANN. ANN merupakan jaringan buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia.
perbedaan ANN dengan sistem pakar, yaitu ANN ada dinamis, dapat dilatih, hasilnya berbeda-beda. Sedangkan sistem pakar, yaitu statis, tidak dapat dilatih, hasilnya konsisten. ANN mulai banyak diterapkan di aplikasi bisnis, walaupun masih dalam tahap pengembangan. ANN banyak digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, prediksi kapan saham dijual atau dibeli, dan memprediksi ranking dan obligasi. Lalu di sini ada sistem penunjang keputusan atau Decision Support System, biasa disingkatnya DSS. DSS yaitu sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengembalian keputusan. DSS menggunakan 1 model analitis, 2 database khusus, 3 penilaian dan pandangan pembuatan keputusan, 4 proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis semi struktur. DSS yaitu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.